Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Wow, saya melihat wajah-wajah yang diberkati hari ini. Haleluya. Wajah-wajah yang haus dan takut akan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai, mari bangkit dari tempat duduk saudara. Berikan salam buat kanan kiri, depan belakang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Mazmur pasal 99 ayat yang kelima mengatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kita di sini untuk menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau yang kuduskan-Ku, Kau yang layakkan kami. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di tata suci-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau berdiri di atas bangsa di mana Engkau turunkan kami, di mana Engkau tunjukkan pada kami, di mana kami tinggal. Kami mau memberkati bangsa kami tercinta Indonesia. Kami mau mengangkat tangan kami mau katakan Shalom, Shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah ekonomi, sosial dan keamanan di bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya bangsa ini ada dalam hati-Mu, bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menolong bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tunjuk Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami memberkati presiden kami terkasih Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga Bapak Gibran sebagai wakilnya. Kami memberkati setiap jajaran menteri, setiap pemimpin-pemimpin daerah, DPR, MPR, bahkan sampai pemimpin yang terkecil di RT RW. Biar roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin kami. Hikmat marifat surgawi ada buat setiap pemimpin kami, sehingga mereka menjalankan kepemimpinan ini dengan jujur, dengan bertanggung jawab, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga bangsa ini makin hari makin baik Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang gemari Pahlo Jinawi, dan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya ada kegerakan Roh Allah di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Rock International Ministry. Bapak kami dan yakin dan percaya kalau Kau membentuk Rock International Ministry Tuhan, itu karena kami mau terus menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di seluruh bumi ini Tuhan. Kau berkati setiap Rock International Ministry dimanapun berada. Kami memberkati Tuhan Bapak Gembala senior kami terkasih Bapak Timotius Arifin dan juga Ibu Vivi, Bapak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy sebagai Gembala Rock Jabodetabek. Dan lebih lagi Tuhan, kami memberkati Bapak Gembala kami tercinta Bapak Hartono dan juga Ibu Linda Tuhan. Biar dimanapun mereka berada, tanda-tanda ajaib dan mukjizat-Mu terjadi. Penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di Rock International Ministry, Engkau berkati Tuhan. Biar apa yang disampaikan hari ini itu merupakan isi hati Tuhan yang disampaikan buat setiap jemaat. Sehingga setiap kami jemaat Rock International Ministry, kami menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang kudus, yang dikuduskan di dalam Engkau. Lebih lagi kami memberkati setiap jemaat Rock Pantai Indah Kapuk. Biar kami terus menjadi representative of Christ Kingdom. Dimanapun kami berada, kami menceritakan kebaikan-Mu, kami memancarkan kebaikan-Mu. Dan setiap orang yang melihat kami, melihat Yesus yang ada dalam diri kami. Sebab itu biarlah mulut kami penuh pujian di hadapan-Mu, biar mulut kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Hari ini kami mau memuji-muji Engkau lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari beritahu kanan kiri kan saudara kita, katakan hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya.
Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, amin. Dan terang bagi jalan kita, sehingga hidup kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. kemenangan, amin. Kasih tos kanan kiri saudara, katakan, hanya dalam tangan Tuhan kita bisa menang. Yes, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan mendengarkan suara gembala senior kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itu
Kami bersyukur buat siang hari ini. Kehadiran-Mu mengubah kami. Kehadiran-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Kau menambahkan sukacita, membalut hati yang sedang luka, dan membawa kemenangan dalam setiap kami. Berfirmanlah lewat firman-Mu bagi kami hari ini, apapun wujud firman yang datang kepada kami, teguran, nasihat, itu menjadi ganjaran karena Engkau mengasihi kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Sang Raja Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom warga kerajaan Allah. Sehat semua, amin. Siang ini saya mau bicara kepada kita tentang transformasi melalui kekudusan. 2 minggu yang lalu kita belajar banyak hal yang luar biasa. Ibu Linda memberikan khotbah kepada kita tentang miskin, petokos di hadapan Allah. Bahwa tanpa Tuhan, percayalah, kita ini gak ada artinya. Hanya karena kita bergantung secara total kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan kehidupan. Minggu yang lalu Pak Hartono juga mengulang hal yang sama, lebih spesifik, mengingatkan kita untuk ingat identitas kita. Kalau kita ingat identitas kita, maka hidup kita tidak akan sembarang. Kita akan menjagai semua yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kalaupun sekarang kita menghadapi tantangan, kata Pak Hartono, maka sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kepada kekudusan yang lebih. Nah, hari ini saya mau bicara di topik hari ini tentang transformasi melalui kekudusan. Saudaraku, percayakah kita bahwa hari-hari ini kita sedang tinggal dalam kondisi dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat. Nilai-nilai moral yang bergeser. Orang gak bisa bedakan mana yang baik dan yang benar. Kekristenan pun banyak menjadi suam-suam kuku. Datang ke gereja gak ketemu Tuhan, tapi ingin menikmati entertain di gereja. Itu problem loh. Tuhan tidak pernah menyuruh kita sekedar menjadi orang percaya. Tuhan membuat kita sebuah kualifikasi yang jelas, murid. Murid artinya diajar, dibentuk harus seperti gurunya, tuannya. Jadi kalau kita sudah mengikut Tuhan cukup lama saudaraku, taruhlah udah 10 tahun, mestinya akan ada banyak perubahan dibanding kita baru percaya Tuhan. Yang sekarang mestinya lebih bagus dibanding 10 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Allah memanggil kita. 2 minggu kemarin kita belajar Tuhan memanggil kita untuk kita kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita itu Allah yang kudus. Dia sahabat kita. Kita ini anaknya. Kita panggil dia Bapa. Dia akrab intim dengan kita. Tetapi di satu sisi yang lain yang kita nggak boleh lupa, betul dia Allah yang baik. Tapi dia juga ada di area dalam sifat-sifat kekudusan. Di mana dia adalah Allah yang menghanguskan. Jadi Tuhan kita itu menempatkan diri begitu luar biasa. Dia Bapa yang baik. Kita bisa berteman sama dia. Kita bisa intim sama Tuhan. Tapi di satu sisi, dia juga bukan Tuhan yang suka dengan anak-anaknya yang bermain-main terus dalam dosa. Karena dia Allah yang menghanguskan. Yang sepakat katakan amin. Dia kudus. Kudus artinya hagios, kados, dipisahkan. Yang dimaksud dengan dipisahkan, dibuat spesial oleh Tuhan adalah bukan kita menjalani hidup bertapa. Wah, dia orang kafir, dia nggak percaya Tuhan, nggak boleh bergaul sama dia. Bukan itu maksudnya. Kita tetap ada di dalam dunia, identitas kita garam dan terang, tetapi Tuan kita sekarang bukan diri kita.
Tuannya kita, rajanya kita bukan lagi penguasa kegelapan, tetapi raja kita adalah Kristus. Pemerintahan Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga kalau dia menjadi raja, maka sifat raja, nilai sang raja, itu yang mesti menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Apa yang membuat kita mesti serius dalam hal mempertahankan, mengejar kekudusan ini? 2 Korintus 3:18 berkata, kita baca bersama-sama. 2, 3, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, nangkap ini? Tuhan menyuruh kita, memanggil kita hidup kudus, mentransformasi kita, mengubah kita ada di dalam kekudusannya untuk menjadi sama seperti Kristus. Tujuan saudara jadi Kristen bukan untuk masuk sorga. Bilang kanan kiri, ini penting. Saya ulang, tujuan saudara jadi orang Kristen duduk hari ini di gereja kita ibadah bersama-sama bukan untuk masuk sorga, tapi ini tujuan kita, serupa segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kita sedang kejar, itu yang sedang kita terus berproses dalam kehidupan kita. Kita bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin serupa dengan gambar Kristus. Ini karya Roh Kudus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yang dimaksud posisi kita sekarang adalah karena Kristus mati dan menguduskan kita. Itu disebut dengan posisional. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, saudaraku, kita lahir baru. Aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia beri Roh Kudusnya dalam hidup kita. Kita sebut dengan ini pemerintahan kerajaan Allah dalam hidup kita. Seorang yang percaya Yesus, maka Roh Kudus ada dalam diri orang itu. Seluruh kehidupannya berubah. Sistem nilainya berubah, perkataannya berubah, caranya berubah, mulai berbeda sama gaya hidup yang lalu. Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Secara posisi, kita kalau percaya Yesus dibenarkan dan dikuduskan. Kita sebut, kamu anakku Pak Teddy, itu kata Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Kita mesti tunjuk tangan semua. Karena kita secara posisi sudah dikuduskan, dibenarkan, diangkat jadi anaknya. Apakah cukup hanya dalam posisi secara kedudukan kita ini menjadi anak Tuhan? Enggak cukup. Kalau kita ada di area ini, maka orang akan begini, itu orang sudah Kristen, hidupnya enggak berubah. Nah itu. Karena ada orang puas dengan sikap di posisi jadi kudus aja, dibenarkan Tuhan, diterima Tuhan jadi anaknya, dibenarkan, disucikan dari dosa. Dia dibuat menjadi mengembalikan keserupaan dalam diri orang itu. Tapi nggak cukup di situ, karena kalau terus-menerus kita hanya ada di area posisi, saudaraku, maka kita akan menjadi batu sandungan. Kita perlu masuk ke bagian yang kedua, disebut dengan pengudusan yang progresif. Kita sebut ini dengan istilah yang sering kita dengar, pertumbuhan rohani. Percaya Yesus gak stop di situ, mesti bertumbuh. Roh Kudus membantu kita untuk bertumbuh. Roh Kudus mendorong kita untuk membaca firman. Roh Kudus mendorong kita punya kemauan untuk berdoa. Roh Kudus tolong kita untuk tidak terlambat datang ke gereja. Sebentar, bilang kanan kiri, ini disclaimer. Firman ini bukan untuk lo, bilang gitu.
Takut tersinggung nanti. Ya, Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, saudaraku. Progresif. Makin hari ada perubahan, makin serupa seperti Kristus. Di bagian kekudusan yang progresif inilah Roh Kudus kadang menuntun kita, membawa kita kepada ujian-ujian. Bapak Ibu tahu jawabannya ini? Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Siapa? Coba periksa Matius 4, Lukas 4, ayat 1-nya periksa dulu. Sudah ketemu? Siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Roh. Ingat ya, ini kebenaran firman. Yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan hari-hari ini mengalami kesulitan, saudaraku, cara Tuhan menguduskan kita. Jadi sebenarnya kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh marah-marah, kita tidak boleh meresponi secara salah semua ujian yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena kita ini anak. Kalau kita anak, maka dia akan menuntun kita kepada kedewasaan. Karena kita ini anak raja. Biar nanti secara gereja kita ini menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Yang sepakat katakan amin. Iya. Progresif. Jadi jangan benci ujian-ujian ya. Banyak makna ujian bagi kita. Merendahkan hati kita. Saya sudah pernah cerita sama kalian semua Bapak Ibu Saudaraku. Saya ada hari ini jadi seperti sekarang. Itu ujiannya tidak mudah. Air mata. Kadang kita lihat orang, orangnya hebat. Nggak pernah nanya, ujianmu kayak apa Pak? Kayak apa Bu? Tanya. Gak ada di kamusnya Tuhan itu langsung instan, gak ada. Itu sebabnya saya sangat menyenangi semua nilai yang ada di gereja kita. Kita persiapkan orang itu melayani pelan-pelan. Gak langsung dipercaya. Iya kan? Bapak Ibu tahu ya? Di sini ada orang melayani. Petugas di teman-teman yang di belakang itu gak langsung tuh. Liatin dulu caranya melayani. Walaupun dia sudah mahir. Kenapa? Karena bagi kita penting dia diterima orang dulu. Diterima jemaat dulu. Baru dia bisa melayani. Bayangkan kalau kita melayani di depan ini semua, kita nggak kenal Kak Ripka, nggak kenal Kak Elis, nggak kenal Bro Glenn. Ayo, kita bilang ini, siapa tuh yang melayani? Jadi saudaraku, penting sekali kita ini mempersiapkan diri dalam segala hal. Kenapa? Kekudusan hidup. Kemudian nanti sesudah kita selesai progresif, maka ujungnya nanti adalah kita, karya Roh Kudus dalam hidup kita menyempurnakan kita. Ini ada di mana? Nanti ada di dalam pemerintahan. Ketika sorga turun ke bumi, dalam langit dan bumi yang baru. Itulah semua kesempurnaan. Sorga itu nanti kita terangkat ke sorga, tapi turun lagi. Tuhan ubahkan yang ada di bumi ini menjadi langit dan bumi yang baru. Maka kita memerintah di bumi yang baru, langit yang baru bersama dengan Tuhan. Itulah disebut dengan kekudusan yang sempurna. Itulah sebabnya saudaraku, tidak ada di slide saya bacakan saja. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah di sana kata metamorpo, berubah dari satu wujud kepada wujud yang lain. Kalau dalam pelajaran biologi kita SMA, metamorfosis, metamorfosa, perubahan dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Telur menjadi ulat, berubah. Dari ulat menjadi kepompong, berubah.
Dia menjadi kupu-kupu, proses yang permanen. Jadi sebenarnya perubahan hidup kita dalam Kristus, masa lalu kita mesti bisa lupakan. Masa lalu kita tidak lagi mempengaruhi masa depan kita. Jadi kalau ada orang selalu mengingat masa lalu, dan kita dipengaruhi oleh masa lalu, kita selalu didrive, keputusan kita hari ini ditentukan oleh masa lalu kita yang gelap. Saya nggak yakin terang Kristus bercahaya dalam kehidupan kita. Karena terang Kristus itu terang yang mulia. Dia menerima kita jadi anaknya tanpa mengingat masa lalu kita. Siapapun kita. Amin saudaraku. Siapapun kita, mau kita jahat sekali, mau kita bejat beneran, mau kita ini dianggap orang, udah nggak dianggap, pokoknya dibuang. Tapi ketika Yesus terima kita, masa depan kita gilang gemilang. Kemudian, ini yang menjadi perkataan dari penulis Ibrani pasal 12 ayat 14 kepada kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tidak membahas berdamai. Karena berdamai dari bulan Januari sampai Maret kita sudah bahas itu. Rekonsiliasi. Tetapi hari ini bicara tentang kejarlah kekudusan. Kejar di situ. Itu seperti pemburu yang mengejar mangsa, saudaraku. Diokete itu seperti seorang atlet yang berjuang untuk mencapai garis akhir, garis finish. Dia memiliki sikap untuk bayar harga. Dia serius untuk mengejar kekudusan. Kekudusan di sana prosesnya artinya masih dalam progresif. Pertumbuhan spiritual yang dinamis, pertumbuhan rohani. Kita sedang ada di area ini saudaraku sekalian. Ini sama dengan ini ceritanya. Seorang atlet maraton itu, dia tidak hanya berlari sesekali. Tetapi dia berlatih setiap hari dengan disiplin yang tinggi. Demikian juga dengan mengejar kekudusan saudaraku. Itu bukan aktivitas sesaat. Bukan lagi butuh aja. Tetapi mestinya tiap detik dalam kehidupan kita. Komitmen seumur hidup. Memerlukan dedikasi. Memerlukan bayar harga. Memerlukan kita mengeluarkan segala sumber daya kita. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dengan mengejar kekudusan. Lalu siapakah yang menjadi penolong utama kita mengalami perubahan, mengalami transformasi ini? Tentunya adalah Roh Kudus, saudaraku. Kalau kita membaca Galatia 5, saya nggak tulis di sini, Galatia 5, 22, 23, di sana ada 9 buah roh. Itu tidak diproduksi oleh kebaikan agamawinya kita. Tetapi ketika Roh Kudus kita percaya Yesus, Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup kita. Kemudian kita penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 mencatat dengan berbahasa lidah, berkata-kata dengan bahasa yang baru. Maka dia memproduksi 9 buah roh ini dalam setiap kita. Saudaraku, penting kalian ingat kebenaran ini. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Coba raba-raba, gimana kamu Roh Kudus gitu? Bukan gitu maksudnya. Tetapi ketika kita hendak melakukan sesuatu yang salah, tiba-tiba di hati bilang gini, gak boleh. Itu suara Roh Kudus. Coba pikirkan baik-baik yang saya sampaikan ini. Kita mau melakukan sesuatu yang salah. Kita melakukan sesuatu yang gak benar. Tapi di hati kita, di nurani kita, ada sebuah perkataan, jangan nak, itu dosa. Itu suara Roh Kudus.
Tiap hari dia bicara kepada kita, saudaraku. Tiap hari. Dia selalu menuntun roh kita untuk fokus hanya kepada kemuliaan Tuhan. Dalam semua aspek. Tugas utama Roh Kudus mengubah kita tadi untuk mentransformasi kita untuk seperti Kristus. Saya ibaratkan Roh Kudus ini seperti seorang pematung, ya. Seorang pematung tidak mengubah batu marmer menjadi patung dalam sekali pahat, enggak. Dia bekerja secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai karya seni itu sempurna. Demikian juga saudaraku, Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mengubah kita secara bertahap menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya di area ini ada firman yang mengatakan jangan menghakimi. Bapak Ibu menangkap sekarang? Kenapa Tuhan firman-Nya bilang jangan menghakimi? Karena Roh Kudus sedang membentuk orang ini. Ini penting loh. Semua kita, siapapun dia lagi ada kelemahan. Bukan hak kita menghakimi dia. Karena yang menjadi gurunya dia Roh Kudus langsung. Tugas kita adalah menguatkan dia. Tugas kita memberikan dia dukungan. Tugas kita memberikan kita penguatan rohani. Dukung dia. Tolong dia dalam kelemahannya. Kalau ada hamba Tuhan berdosa, ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang tertentu yang kita kenal, dia juga dalam dosa. Bukan hak kita ceritakan dosa orang itu kepada orang lain. Karena dia juga dikasihi Tuhan. Roh Kudus sedang tolong dia step by step. Bertahap untuk memulihkan hidupnya kembali kepada gambaran Kristus yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya saudaraku, di area ini untuk mendapatkan kekudusan tadi secara progresif, kita mesti taat kepada dia. Kalau dia berbicara kepada kita, saudaraku, dengarkan. Kalau dia berbicara, jangan melakukan ini perbuatan melanggar aturanku. Kamu anakku, kamu anak raja, kamu gak boleh melakukan itu. Tapi kita paksa. Lama-lama dia akan diam. Perasaan kita menjadi mati. Dan ingat, cara Tuhan menyadarkan kita, memasukkan kita kepada peristiwa yang buruk. Kalau peristiwa yang buruk sudah menghajar kita, sudah mengajari kita banyak hal tentang kebenaran. Nah, itu kadang-kala kita menjadi menjeritnya di situ. Kita, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa aku dikejar-kejar oleh orang itu? Iyalah, lu punya utang mesti bayar. Padahal kemarin waktu mau mengajukan pinjaman untuk keinginan diri, Roh Kudus sudah bilang di hatimu, jangan nak, kamu gak bisa bayar. Jadi Roh Kudus itu saudaraku bekerja tiap hari. Dia menuntun kita kepada keserupaan seperti Kristus. Dengarkan suaranya. Karena kalau sampai dia berhenti, maka peristiwa yang buruk yang akan menghajar kita. Dan kita akan pasti menyerah. Mau pilih jalan sulit atau jalan kasih karunia, tergantung kita saudaraku. Jadi kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Filipi 2, 12, 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Siapa di sini yang taat sama Tuhan? Nggak usah tunjuk tangan, dari wajah Bapak Ibu kita semua taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Saya menyadari saudaraku bahwa mengejar kekudusan itu seperti seorang petani yang sedang menanami kebunnya. Petani tidak bisa memaksa tanaman untuk cepat bertumbuh. Tugas petani adalah menyediakan kondisi yang terbaik untuk tanaman bertumbuh. Tanah yang baik, dia kasih irigasi, dia kasih air. Dia kalau ada pohon yang menghalangi sinar matahari, pohonnya dikurangi daunnya sehingga nanti sinar matahari bisa masuk ke tanaman, dan dia membuang semua gulma. Gulma itu tanaman-tanaman liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Bukankah Roh Kudus menumbuhkan buah kekudusan dalam hidup kita, saudaraku? Tugas kita apa? Menyediakan kondisi yang tepat. Melalui apa? Keintiman dengan Dia setiap hari. Berdoa, baca firman, persekutuan, kita taat sama Dia. Kenapa? Karena kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, kita taat kepada Dia, maka kita sedang memberi makan manusia rohani kita dan mematikan monster keinginan daging dalam hidup kita. Seberat apapun monsternya, seberat apapun masa lalu kita, seberat apapun godaan untuk kita terjerumus dalam dosa, mengikat kita secara dalam dosa. Tapi kalau yang kita kasih makan tiap hari adalah rohani kita, manusia batin kita, maka kelamaan kehidupan batin ini yang lebih kuat, monsternya kita bisa kalahkan. Yang ngerti katakan amin. Sekarang pilih, mau kasih makan rohani kita atau mau kasih makan kedagingan kita. Jadi Roh Kudus itu membantu kita untuk mematikan dosa lama kita. Dan Dia menghidupkan karakter Kristus dalam diri kita. Itu sebabnya saudaraku tiap hari intimlah dengan pribadi Roh Kudus. Kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Kita kan gak selalu baik-baik saja keadaannya kan. Ada saatnya kita bad mood loh. Ada saatnya kita mikirin sesuatu di masa depan. Ada saatnya kita sedang ada ganjalan gitu. Disitulah Roh Kudus akan tolong kita saudaraku. Untuk bisa melihat semua problem kita dengan perspektifnya Tuhan. Kenapa kita bisa marah? Kenapa kita bisa kecewa? Kenapa kita bisa menjadi putus asa menghadapi hidup? Kenapa? Karena ada banyak pergumulan. Kita kadang bertanya, Tuhan itu ada gak sih? Karena engkau melihat problemmu dari kacamatamu. Coba kau lihat Dia dari perspektif Tuhan yang mulia, yang besar, yang tinggi. Kita lihat Dia kayak cara lihat Tuhan masalah itu. Kita bisa tertawa dan tersenyum karena kita tampil sebagai seorang pemenang. Yang ngerti tolong manggut-manggut gini. Karena kalau manggut-manggutnya slow motion kan saya bisa tahu. Ini lagi pergerakan-pergerakan spiritual yang kurang sehat. Tapi kalau begini, wah ngerti dia gitu kan. Jadi semangat kita yang khotbah. Nah itu tentang Roh Kudus ya. Yang kedua, apa yang Tuhan beri dalam hidup kita? Mentransformasi kita dalam kekudusan. Yang kedua, Dia berikan kita firman-Nya. Ibrani 4 ayat 12 kita baca bersama-sama. Kelihatankah? Kelihatan ya? 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku, saya meyakini semua kita yang hadir hari ini ya, sebelum tadi kita berangkat tutup rumah kita kunci atau katakan sesuatu kepada yang tinggal di rumah. Saya meyakini ada satu ritual yang kita pasti lakukan. Berkaca di cermin, betul nggak? Ada yang di sini tadi habis mandi, udahlah udah rapilah, Tuhan tahu isi hati saya ke gereja hari ini. Ada di sini, lihat kita ini sisirannya bagus semua, ibu-ibu cantik-cantik, bapak-bapak rapi rambutnya, gak ada cemong-cemong. Pasti kita tadi ngaca semua. Tahukah kita
bahwa firman itulah cermin dalam hidup kita. Seperti cermin yang menunjukkan noda di wajah kita. Maka firman Allah menunjukkan area-area dalam hidup kita yang perlu dibersihkan. Dia tunjuk kita. Saya menyukai juga gereja kita ini. Apa itu? Pembicaranya tidak mesti orang terkenal. Kalau orang terkenal maka Pak Janus sama Pak Hartono nggak punya waktu. Sama Bu Linda nggak ada waktu kita nanti untuk gitu. Karena orang terkenal semua. Tetapi karena kita diajari. Selama yang berkhotbah itu ngomong firman kepada kita. Terima dengan sukacita. Siapapun dia. Kalau gembala kita mempercayakan orang itu, berarti gembala kita sudah mendoakan orang itu untuk Tuhan layakkan mengucapkan isi hati Tuhan bagi kita. Saya sudah mulai melihat kita ini bagus-bagus sekarang. Mau yang khotbah siapapun, kita semua hadir saya lihat. Karena itu yang dewasa benarnya begitu. Serius. Jemaat yang dewasa itu sudah gak lihat lagi. Siapa di khotbah? Pak Sianu. Wah, gua datang. Siapa yang khotbah hari ini? Pak Janus, Pak Hartono, Bu Linda. Udahlah. Lokal kurang bagus. Mesti impor. Saya berdoa suatu saat di antara kita Tuhan bangkitkan berkhotbah di tempat ini. Saya bangga loh. Pak Hartono pasti bangga. Kalau ada jemaat itu Tuhan pakai menyampaikan isi hati Tuhan dan disampaikan kepada jemaat. Saya bersuka cita. Kenapa? Karena yang disampaikan itu firman Tuhan yang akan menunjuk apa yang menjadi kekurangan saya. Jadi saudaraku, ketika firman Allah disampaikan, sebaiknya kita catat juga. Ada pernyataan yang penting, kita catat. Kalau engkau mengikut Tuhan lama tapi tidak pernah kamu dengar firman yang menggetarkan hatimu, membuat kita langsung kayak, wow, ini untuk saya. Sorry, mungkin kita sedang ada di track yang salah. Saya bersyukur ketika Ibu Linda selesai khotbah, saya Bu, khotbah hari ini memberkati saya. Ibu juga enjoy banget berkhotbah. Saya bersuka cita, Bu. Mestinya gitu. Bukan karena dia ibu gembala, tapi saya diberkati. Minggu kemarin pun Pak Hartono berkhotbah. Iya, keren ya Bapak ini ya. Firman yang disampaikan itu luar biasa, nolong saya. Saya koreksi diri. Siapapun yang berkhotbah. Saudaraku, ini penting. Saya sedang mengajar kita semua. Pastikan firman itu ketika ada khotbah di gereja, pastikan kita tangkap sesuatu. Saya pulang mesti melakukan ini. Karena saya belum bisa, saya mesti lakukan. Mulai hari ini, detik ini, Roh Kudus tolong saya untuk melakukan firman ini. Sehingga saya makin serupa seperti engkau. Ini penting saudaraku. Jadi ketika kita datang ke gereja setiap hari, minggu depan kita datang, ada sebuah kerinduan. Saya mesti datang ke gereja, gak bisa telat. Saya gak mau kehilangan. Ketika nanti Kak Rina, Kak Ripka pimpin nyanyian, siapapun mereka, Kak Tirsa pimpin nyanyian. Saya ingin merasakan hadirat Tuhan. Saya pengen diberkati. Saya gak pengen datang telat, saya pengen datang on time, ngangkat tangan saya di jamaah Tuhan, memberkati usaha saya, berkati istri saya, berkati anak saya. Semua yang saya kerjakan diberkati. Harusnya begitu saudaraku. Ada kerinduan. Kenapa? Karena firman itu tiap hari mengoreksi kita. Yang membuat kita maksimal kalau firman itu kita izinkan mengoreksi hati kita. Nah, saya nggak lama-lama di situ, terkelamaan. 2-3 slide terakhir. Apa yang Roh Kudus transformasi dalam kehidupan kita? Ketika kita terima Roh Kudus tadi, kita terima firman itu bekerja dalam hati kita, maka dia mengubah hidup kita. Yang pertama, dia ubah hati kita saudaraku. Kita akan memiliki hati yang murni. Kalau ngasih persembahan, itu kita kasih yang terbaik. Kasih bantuan ke orang, udah gak usah pamer-pamer.
Menolong orang lain, gak usah sebut nama. Apa yang tangan kanan kasih, tangan kiri gak perlu tahu. Jadinya gitu. Ketika Tuhan bicara ke dalam hati kita, tolong orang itu. Seperti ceritanya Pak Edi waktu kemarin khotbah beliau ya. Tuhan gerakan untuk memberikan jam tangan. Langsung dia lakukan. Pak, itu jam tangan yang paling dia sayang. Kenapa? Hati yang murni. Udah gak ada kepentingan pribadi di situ. Dia taat, dia tunduk kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan kita juga sebuah paradigma baru. Kita diberikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, hati yang mengasihi pasangan kita. Dulu kalau pasangan kita salah, kita marah-marahin. Sekarang kita tetap tegur, tapi gak seperti cara kita yang dulu. Serius, ini penting. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hati kita, mengubah hati kita, maka semua yang kita lakukan itu untuk semata-mata, bukan cari nama kita, bukan cari kepentingan kita, agenda tersembunyi udah gak ada dalam kehidupan kita. Itu makanya Mazmur 26 ayat yang kedua mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kita perlu mengintrospeksi setiap hari untuk memeriksa hati kita, saudaraku. Kita bertobat dari dosa-dosa yang tersembunyi. Kita mengembangkan kasih yang tulus kepada Tuhan, kasih kepada sesama yang digerakkan oleh Roh Kudus tadi. Itu dalam hati. Kemudian transformasi pikiran, apa itu? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 tadi. Seperti komputer. Komputer itu hanya akan bisa beroperasi, hanya akan bisa berfungsi kalau operating system Windows 11 misalnya di-input, di-install ke dalam alat itu. Kita perlu update tiap hari kepada Tuhan. Jangan setiap kali kita pakai komputer, semua kita punya komputer, tiba-tiba di sana disebut Windows Anda udah kedaluarsa, update ya. Atau di sana tulisan update ready, tolong install dong gitu. Kita nggak pernah klik untuk install update terbaru. Percayalah, kita rentan kena virus setiap hari. Pikiran. Karena gerbang yang paling kuat yang iblis bisa hancurkan, iblis bisa masuk dalam kehidupan kita adalah pikiran kita. Itulah sebabnya ganti isi pikiran ini dengan kebenaran firman Allah. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Itu yang Tuhan mau. Kita memilih bacaan, kita memilih tontonan, kita memilih musik yang membangun rohani kita. Kita ganti pikiran negatif kita dengan kebenaran Alkitab setiap hari. Karena Roh Kudus mentransformasi pikiran kita lewat firman-Nya, lewat rohnya. Kemudian ada kita sebut tadi behavior transformation. Perubahan. Transformasi perilaku. Apa itu? Kalau hati kita sudah ditransformasi, jiwa kita, pikiran kita ditransformasi, otomatis perilaku kita, perbuatan kita berintegritas. Kita memegang teguh nilai-nilai gereja kita, like it. Kita jadinya seperti itu, kita jujur, kita murah hati, kita memberikan kasih karunia, kita bisa mengampuni, kita bisa tidak membalas lagi kejahatan, kita memberikan hidup kita benar dan seterusnya. Kita mengendalikan diri dari semua godaan dan tekanan. Bagian terakhir, saya menyampaikan 3 poin kepada kita hari ini. Bagian yang terakhir. Ini yang gak boleh lupa. Roh Kudus dia beri kepada kita. Firman-Nya dia beri kepada kita.
Tapi cara Tuhan mentransformasi kita lewat kekudusan adalah ini dia. Support system kita adalah komunitas. Kudus itu tadi bukan menyendiri, bukan bertapa di goa, saudaraku, enggak. Tidak lagi mengikuti agama seperti dunia ini. Kalau ketemu orang, najis, nggak boleh ke situ, pergi sini, enggak. Ada Pak Ali, Pak Ali teman saya. Halo Pak Ali, Pak Anu ketemu, lo bukan teman saya, sorry, minggir. Kita nggak kayak gitu. Kita bergaul dengan semua orang. Kita tinggal dalam dunia yang jahat. Tapi sistem dunia ini tidak mengubah hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita sebuah sistem yang baru. Support system yang baru, yaitu komunitas. Kita baca Ibrani 10, 24 sampai 25, kita baca bersama-sama 2-3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tahukah Bapak Ibu bahwa teman kita di sebelah kita ini, dialah orang yang bisa memberi masukan mengenai kelemahan-kelemahan kita. Bersyukurlah untuk komunitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya mengapresiasi Bapak Ibu yang tergabung dalam Komsel. Komsel kami di Elang Laut begitu dinamis. Komsel kami di yang lurus-lurus ini loh ya, yang senang makan babi ini, begitu bersemangat. Komsel sukacita, bersukacita dalam segala hal, sekalipun dalam penderitaan. Ya Om Hendro ya? Ya betul kata Om Hendro. Dan komsel-komsel yang lain. Komsel Teens ada, Komsel Rocky ada. Hari ini si Tines anak saya, aku sharing di Komsel Papa. Gimana caranya? Mamamu yang ngajarin. Papa mendoakan aja, mengurapi kamu aja. Saya bersyukur loh di komunitas, di gereja yang memang gereja itu berkomsel. Komunitas. Itu ada dua laki-laki yang suka ngoreksi saya tuh, Pak Indra dan Pak Yosua. Mereka udah berani ngorek-ngorek saya. Kenapa? Karena kami ini sudah berkawan dalam komsel. Bapak Ibu belum tentu berani tegur saya kan? Karena gak tahu dosa saya apa. Mau tegur apa Pak Janus? Kayaknya gak pernah. Tapi mereka berdua. Kenapa? Karena kami sering bersama-sama. Pak, kalau ngomong direm dikit lah. Jangan emosi gitu, kata Yosua sama saya. Pendeta ditegur. Tapi saya harus bersuka cita. Iya ya, dia kan tahu saya lemahnya di situ. Kadang kalau nyaut orang ngegas saya ini. Selain istri saya tentunya tahu saya ya. Oh dia lebih spesifik lagi kalau di rumah. Udah lah gak usah ceritain, mau buka aib. Saudaraku begini, arang yang menyala, kalau dia sendiri akan cepat padam. Tetapi kalau arang yang menyala, ketemu arang-arang yang menyala, maka apinya akan terus menyala, lebih lama dan lebih terang. Iman kita, kekudusan kita akan lebih kuat ketika kita bersekutu dengan orang-orang percaya yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan tinggalkan persekutuan. Kalau ada ibadah seperti ini, saya sungguh-sungguh menikmati fellowship kita yang mungkin cuma 15-20 menit di situ. Habis ibadah, salam-salaman. Tadi ketemu Pak Teddy, peluk-pelukan dulu. Gimana Bro Ted? Usahanya, puji Tuhan Pak Jan. Bagus, ada progres. Ya senang ngedengarnya kan? Kadang kita kalau ibadah gini udah fokus sama Tuhan. Udah ngangkat tangan, udah nangis-nangis, udah tepuk tangan, udah gak ada waktu. Tapi 20 menit, setengah jam di luar kita di fellowship di sana, itu saya sungguh menikmati loh saudaraku. Jadi kalau datang ke gereja ini jangan diam-diam saja, rada bawel dikit. Mulai dari pembicaraan, baju lo baru ya. Mulai percakapan dari, cukuran Bapak baru, itu tukang cukur masih hidup gak? Bagus ya. Orang senang kita bisa memulai percakapan. Jangan keluar dari gereja diam begini. Diam aja, jangan. Mulai fellowship,
mulai persekutuan, mulai nanya. Karena komunitas kita itulah yang dapat menguatkan kita dalam hal-hal yang sulit ke depan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir. Oke, apa tantangannya? Apa tantangan kita? Tantangan kita tipu daya muslihat iblis. Saya kasih contoh. Mazmur 73 bro. Mungkin bukan di slide ini tapi di Alkitab. Mazmur 73 merupakan seruan dari Mazmur Asaf. Mungkin ini juga kita alami. Kita udah belajar hidup kudus nih. Kita udah benar-benar bayar harga. Kita udah benar-benar ikuti arahan di gereja. Kita sudah dengar khotbah baik-baik. Kita mencatat, kita merasa Roh Kudus berproses dalam hidup kita. Firman ini harus saya lakukan. Tapi ketemu ayat ini saudaraku. Saya bacakan cepat. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa dia terpeleset? Kenapa dia tergelincir? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia melihat orang-orang yang hidupnya gak benar. Mujur, beruntung. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Gemuk di sini bukan obesitas. Tapi gemuk dalam Alkitab itu diberkati melimpah. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pernah lihat itu? Itu orang gak benar tapi kok diberkati. Itu hidupnya gak ada kesakitan. Gak pernah ada masa-masa yang sulit. Kayaknya dia happy-happy aja tuh. Ayat 6. Ini yang menjadi pembeda. Orang-orang itu diberkati. Tetapi mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan atau berkat yang tadi, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngata dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan tinggal. Mereka sombong dalam dosanya. Ayat 13. Saya langsung ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Pernah lihat itu saudaraku? Kita ini sudah hidup benar. Kita rajin ke gereja. Kita serius catat firman. Kita lakukan tuh firman. Kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi ketemu orang jahat, orang penipu, orang yang korupsi. Hidupnya lebih baik dari kita. Kelihatannya mereka berhasil. Terus kita bilang ayat 13 ini. Sia-sia aku mempertahankan hidup bersih. Toh juga gak ada bedanya. Udahlah, kembali ke jalan yang lama aja. Ayat 17. Ini keren. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tahukah saudaraku? Tempat ternyaman dalam hidup kita ketika mengalami kesulitan, ada banyak pertanyaan yang gak kita bisa jawab, adalah datang ke hadirat Tuhan. Kita diberi perspektif yang baru oleh Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan itu melingkupi kita. Kita diberi perspektif yang baru. Ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku, mungkin hari ini kamu sudah mulai, kita hidup dalam kebenaran. Kita belajar dalam kekudusan. Ngiring Tuhan, mengikut Yesus dengan segenap hati. Dan ketemu tipu daya iblis. Penglihatan ini fokus kepada orang-orang yang jahat, yang gak beruntung. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang banyak
tindak tanduk yang gak benar, tapi mereka sepertinya hebat. Mereka diberkati lebih dari kita. Ingat, orang-orang itu Tuhan taruh di ujung tanduk. Suatu saat, karena kesombongan, karena kecongkakannya, mereka akan jatuh. Kita orang-orang yang benar akan tetap perkasa dan menjadi seorang pemenang. Yang sepakat katakan amin. Saya pikir itu saja firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan menolong kita untuk mengalami transformasi dalam kekudusan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan, saat indah. Renungkan kata-kata lagu ini di hadapan Raja kita. Hadiratnya lingkungan yang terbaik untuk kita. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu Tuhan, pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita sanjung Tuhan kita sembah Dia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ambil roti, kita persiapkan saudaraku. Saudara sudah mendengar firman hari ini. Silakan cek diri kita masing-masing. Di area mana Tuhan perlu mentransformasi kekudusan kita? Apakah kita sudah taat tunduk kepada Roh-Nya?
Apakah kita sudah mencintai melakukan firman itu setiap hari? Atau kita masih terpesona dengan orang-orang yang gak percaya dan mereka diberkati, kemudian kita lemah dan tidak mau berjuang mengejar kekudusan itu? Semua yang kita alami yang sulit, itu cara Tuhan untuk mengajar kita dan tetap berjuang mengejar kekudusan. Angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Kematian Kristus menguduskan kita, membasuh kita dari dosa. Dia melupakan semua pelanggaran dan kejahatan, bahkan dosa kita. Dia memberikan kita identitas baru, anak yang kudus, orang percaya yang kudus. Hargai kekudusan itu dengan tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan, terikat dengan dosa-dosa, tapi kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Mulai bersyukur. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Namamu sanjung tinggi. Glory, 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 glory. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan namamu yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya.
Saya berikan waktu kepada kita, suami istri, untuk saling mendoakan. Mungkin ada teman di sebelahnya, boleh kalian saling mendoakan. Dia perlu untuk menguatkan kita. Silakan. Para suami, tumpangkan tangan atas istrimu. Mungkin kalian punya pergumulan, ada hal-hal yang perlu untuk didoakan bersama. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Boleh cari teman Bapak Ibu yang belum ada teman. Tumpangkan, ucapkan berkat atas dia, biar dia bisa mengejar kekudusan. Dia bisa hidup dalam sekalipun masa-masa yang sulit, ada tantangan yang besar, tapi dia tetap bertahan. Doakan dia. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja kami, haleluya, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami kudus karena Engkau Allah yang kudus. Roh Kudus dan firman-Mu menolong kami, mempertahankan hidup kami tetap bersih di dalam Tuhan. Transformasi kami terus ya Tuhan, agar kami semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kita angkat tangan kita. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Kau memberkati kami sepanjang minggu yang akan datang. Memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati anak-anak kami, pasangan kami, rumah kami menjadi tempat di mana Engkau berdiam. Kami merasakan sorga di rumah tangga kami. Berkat keharmonisan, kerukunan turun atas kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya
dan memberikan Engkau kasih karunia untuk menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita, berkat kerajaan Allah menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus. Kami berterima kasih. Kita ini berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.